Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Setelah berdoa, hari ini kita akan belajar mengenai pola bilangan. Dalam video sebelumnya, kita telah belajar tentang pola bilangan dan pola konfigurasi objek. Kali ini kita akan belajar menentukan rumus suku ke N suatu barisan bilangan. Apakah kalian masih ingat barisan bilangan itu apa? Yaitu bilangan yang memiliki susunan teratur. Nah, ini nanti akan diberikan langkah-langkah menentukan rumus suku ke N. Apa saja langkahnya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Menentukan rumus suku ke N. Jadi langkah yang pertama adalah 1. Tuliskan nilai bilangan pada pola bilangan di samping nilai N. Yang kedua, tentukan nilai N bisa menjadi nilai bilangan jika N menjadi lebih besar kemungkinan dijumlah, dikali atau dipangkat. Dan jika N menjadi kecil kemungkinan dibagi atau dikurang. Kemudian yang tahap ketiga, periksa rumus yang didapat dan pastikan memenuhi untuk semua bilangan. Mungkin sedikit lebih rumit kalau kita baca langkahnya. Kita langsung masuk ke contoh soal saja agar lebih paham. Untuk soal yang pertama, tentukan rumus suku ke N dan suku ke-15 dari pola di bawah ini. Barisan bilangannya 5, 9, 13, 17, 21, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan rumus suku ke N dan kita diminta untuk mencari suku ke-15. Ingat, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan N bilangan. Nah, seperti ini. Jadi untuk N1 bilangannya 5, untuk N2 bilangannya 9, 13, 17, 21, dan seterusnya. Coba kita perhatikan. Dari urutan bilangan ini, apakah polanya ini naik atau turun? Tadi kita sudah diberikan gambaran kalau jika N menjadi lebih besar, kemungkinan dijumlah, dikali, atau dipangkat. Coba kita perhatikan, kalau kita jumlahkan, dari N yang 1 ini bisa menjadi 5, berarti 1 ditambah 4, jadinya 5. Kalau 2 ditambah 4, tidak jadi 9, berarti ini bukan dijumlah. Bagaimana caranya atau polanya? Kita cari cara lain, kemungkinan dikali. 1 kali berapa yang hasilnya 5? Coba kalau kita gunakan 1 dikali yang mendekati 5, dikali 4. 1 dikali 4 ditambah 1. 1 dikali 4, 4 ditambah 1 hasilnya 5. Coba untuk yang N kedua. 2 dikali 4 ditambah 1. 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9. Kita cek lagi untuk yang ketiga. 3 dikali 4, 12 ditambah 1 sama dengan 13. Nah, pola berikut ini cocok untuk barisan bilangan ini. Jadi, kita bisa menuliskan pola untuk barisan ini, rumus suku ke N-nya kita gunakan yaitu dikali 4 ditambahkan 1. Jadi, dari pola ini kita peroleh untuk UN N dikali 4 ditambah 1. Jadi kalau kita sudah menemukan rumus suku ke N, kita dapat mencari suku ke-15. Suku ke-15 dari barisan bilangan ini dapat kita tuliskan U15 sama dengan 15 dikali 4 ditambah 1. U15 sama dengan 60 ditambah 1 sama dengan 61. Bisa ya? Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke-20 dari pola di bawah ini. Ada 1/2, 3/4, 5/6. Ini berbentuk pecahan. Biasanya saya akan mencari rumus untuk pembilang dan rumus untuk penyebut. Jadi yang bagian atas kita cari rumusnya, yang bagian bawah kita juga akan mencari rumusnya. Jadi di sini kita akan memperoleh dua rumus untuk pembilang dan untuk penyebut. Ingat, langkah yang pertama kita buat tabel seperti penjelasan sebelumnya yang menunjukkan N, bilangan, dan pola. Untuk N1 bilangannya 1, untuk N2 bilangannya 3, untuk yang ketiga bilangannya 5, untuk yang keempat bilangannya 7. Ingat ya, N di sini merupakan suku ke. Jadi penyebut juga kita tuliskan dalam bentuk tabel dan kita harus ingat
Tadi jika N menjadi lebih besar, kemungkinan dijumlah, dikali, atau dipangkat. Jadi kemungkinan polanya dikali atau dipangkat. Nah, di sini kita peroleh untuk pembilang polanya 2 dikali N dikurang 1. Ini seperti pola bilangan ganjil yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, bagaimana dengan penyebut? Penyebut di sini untuk urutan yang ke-1 bilangannya 2, kemudian 4, 6, 8, 10. Kita dapat melihat perubahannya naik sebesar 2, 2, 2. Dan di sini merupakan bilangan genap. Jadi kita peroleh polanya adalah 2 dikali N, atau ini merupakan pola bilangan genap. Nah, setelah kita mengetahui rumus UN pembilang, yaitu 2 dikali N dikurang 1, dan untuk UN penyebut adalah 2 dikali N. Jadi kita dapat menentukan rumus ke-20. Rumus U20 sama dengan 2 dikali 20 dikurang 1 per 2 dikali 20. Jadi hasilnya untuk suku ke-20 yaitu 39 per 40. Kita ketahui antara pembilang dengan penyebut memiliki selisih 1, yaitu 1 per 2, 3 per 4. Jadi selisihnya 1. Jadi kemungkinan ini benar ya, 39 per 40. Jadi mereka juga memiliki selisih 1. Nah, setelah ini kita akan membahas untuk contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini, tentukan rumus suku ke N dan suku ke-16 dari pola di bawah ini. Nah, barisan bilangannya 60, 56, 52, 48, 44, dan seterusnya. Langkahnya sama, kita buat tabel seperti tadi yang menunjukkan suku ke N atau suku ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita tuliskan bilangannya, urutan bilangannya. Nah, kita juga ditunjukkan jika N menjadi lebih kecil, kemungkinan dibagi atau dikurang. Biasanya di sini saya akan menjadikan angka pertama atau suku ke-1 sebagai patokan. Karena di sini suku pertamanya adalah 60. Nah, kita bisa menuliskan 60 dikurang berapa agar menjadi 56. Dikurang 4 ya. Jadi 60 dikurang 4. 56 dikurang 4, 52. Tapi ini tidak cocok. Kenapa? Karena pada bagian yang pertama atau pola pertama 60 dikurang 4 dikali 1. Nah, itu hasilnya bukan 60, dia 56. Tadi kan kita tahu urutan pertama adalah 60, tapi pada pola ini menjadi 56. Jadi salah ya yang pola tadi. Yang benar gimana? Jadi yang benar 60 dikurang 4 dikali 0. 4 kali 0 kan 0. Jadi 60 dikurang 0, 60. 60 dikurang 4, 56. Nah, rumus yang ini cocok. Sampai ke suku kelima, kita cek lagi. 60 dikurang 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 60 kurang 16 adalah 44. Jadi ini cocok. Jadi kita peroleh rumus suku ke N pada barisan bilangan ini yaitu 60 dikurang 4 dikali N dikurang 1. Nah, ini polanya kita bisa menggunakan untuk mencari suku ke-10. Suku ke-10 dari barisan bilangan ini 60 dikurang 4 dikali 10 dikurang 1. Sama dengan 60 dikurang 36. Jadi suku ke-10 yaitu 24. Kita peroleh suku ke-10-nya. Berikutnya, kita telah mempelajari contoh-contoh soal yang berkaitan dengan barisan bilangan. Ini contoh pertama, kedua, dan ketiga. Dari sini, secara tidak langsung kita telah mengetahui bahwa setiap barisan bilangan ini memiliki pola tertentu dan memiliki beda yang teratur. Bedanya tetap. Ini bedanya 4. Yang di lingkar merah itu 4. Ini juga yang atas dan yang bawah, bagian pembilang dan penyebut memiliki beda yang teratur, bedanya tetap.
Jadi antar suku memiliki beda yang tetap. Begitu pula untuk contoh yang ketiga. Dari sini saya sudah mengenalkan bahwa ini merupakan pengantar untuk barisan bilangan, yaitu barisan aritmatika. Tapi kalian akan mempelajarinya nanti ketika kalian duduk di bangku SMA. Kalian tidak perlu susah-susah untuk mencari polanya. Jadi dalam barisan bilangan sudah ada rumus suku ke N, yaitu rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Jadi A itu suku pertama, N itu yang akan kita cari, suku yang akan kita cari dikurang 1 dikali beda dari setiap barisan. Coba kita akan mencocokkan dengan soal yang pertama ya. Gunakan rumus barisan aritmatika. U15 sama dengan A-nya berapa? 5 ditambah 15 dikurang 1 dikali bedanya 4. Ya berarti 5 ditambah 14 dikali 4. 5 ditambah 6, 56 jadinya 61. Kita lihat, sama ya hasilnya. Dengan menggunakan rumus barisan aritmatika dengan pola yang kita cari tadi. Jadi di sini cocok. Ini akan mudah kita mencarinya kalau kita sudah mengetahui rumus barisan aritmatik. Tapi barisan ini adalah barisan yang memiliki beda yang tetap ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus UN ini. Tapi kalau bukan barisan aritmatik gimana? Ya kita harus mencari polanya tadi, rumus seperti tadi. Kita harus menganalisisnya. Nah, sekian video kali ini kita telah membahas bagaimana cara mencari rumus suku ke N. Menggunakan langkah-langkah yang telah diberikan tadi, silahkan belajar di rumah, terus belajar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.